Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Majelis Jemaat GPIB Bethel Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan. Dalam ibadah keluarga pada minggu ke-16 sesudah Pentakosta, kiranya ibadah online ini menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga kita semua. Ibadah kali ini mengambil tema doa minta tolong kepada Tuhan berdasarkan Mazmur 40 ayat 10 sampai 18. Hampir semua kita pernah melakukan kesalahan atau berbuat dosa sedemikian rupa yang membuat kita merasa seperti masih dikejar-kejar. Dosa atau kesalahan yang kita lakukan bisa jadi memang merupakan masalah serius dan berdampak parah. Tidak hanya bagi kita sendiri, tetapi orang lain. Mungkin sama seperti Daud, kita pun pernah memohon kepada Allah, berpuasa dengan tekun. Rasa bersalah dan doa mohon pengasihan Tuhan yang sedemikian membuat kita tergelitik untuk menelusuri apa sebenarnya disesalkan Daud. Marilah menyambut firman Allah yang ada di antara kita, menyanyikan puji-pujian, sukacita karena Tuhan kita Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Anak Tunggal Bapa, terimalah pujian syukur dan hormat di tengah-tengah jemaat yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu kudus. Sungguh hati kami meluap dengan syukur dan sukacita karena Engkau telah menebus kami dari perhambaan dosa dan maut.
untuk mengembalikan kami menjadi anak-anak Allah yang kudus. Lengkapilah jemaat yang telah Engkau tebus ini dengan Roh Kudus, agar kami senantiasa taat kepadamu dan menyerahkan diri kami dipimpin oleh Roh-Mu ke dalam kehidupan yang benar dan penuh kasih. Jadikanlah kami murid-murid Yesus, setia, jujur, dan rendah hati melalui firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini adalah dari Mazmur 40 ayat 10 sampai 18 yang menyatakan, Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan, keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau, Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku, sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku, sehingga hatiku menyerah. Berkenanlah kiranya Engkau, ya Tuhan, untuk melepaskan aku. Tuhan, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur dan kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku. Syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Ya Allahku, janganlah berlambat. Demikianlah pembacaan kita hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Mazmur 40 mengisahkan pengalaman hidup nyata, juga pengalaman rohani seorang yang beriman pada Allah. Dikatakan pemazmur pernah mengalami suatu masa yang sangat sukar, di mana jiwanya terancam binasa. Ia sedang menghadapi suatu masa krisis yang sangat menakutkan. Dan bisa jadi dia berada dalam kondisi putus asa karena tidak tahu lagi bagaimana harus menghadapinya. Di dalam ayat 3 kita membaca bahwa masa krisis itu digambarkan oleh pemazmur sebagai lumpur rawa. Saya bacakan Mazmur 40 ayat 3. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Saudara,
Pada umumnya kita berpendapat bahwa ketika seseorang jatuh dalam lumpur rawa, ia tidak dapat berbuat apa-apa untuk menyelamatkan dirinya. Kenapa demikian? Karena orang yang jatuh dalam lumpur rawa, ketika dia berusaha untuk membebaskan dirinya, justru yang terjadi, orang tersebut semakin tenggelam dalam lumpur rawa. Jadi saudaraku, keadaan berbahaya sedang mengancam orang yang berada dalam lumpur rawa. Dan dalam kondisi terancam, maka kecemasan, rasa takut, bahkan putus asa pasti meliputi orang tersebut. Satu-satunya harapan yang dimiliki adalah mudah-mudahan ada orang yang lewat lalu melihat dia serta bisa atau rela menolong. Dengan kata lain saudaraku, tidak ada jalan keluar bagi seseorang yang jatuh dalam lumpur rawa selain berdiam diri, berseru minta tolong, dan menanti seseorang memberi pertolongan. Nah saudara, seperti inilah gambaran krisis yang sangat menakutkan yang dialami oleh pemazmur. Bukan hanya fisik yang menderita, melainkan jiwanya pun mengalami tekanan. Pemazmur tidak dapat berharap pertolongan dari orang lain. Satu-satunya yang dapat dilakukan oleh pemazmur adalah datang pada Tuhan. Bertelut, berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan, dan dalam doanya pemazmur berseru dan memohon pertolongan Tuhan. Saudara, saat itu di masa krisis yang menakutkan, yang menyiksa tubuh, jiwa, dan roh, yang dinantikan oleh pemazmur tidak lain hanyalah pertolongan dari Tuhan. Dan saudara, doa dan seruan permohonan minta tolong pemazmur ternyata mendapat jawaban Tuhan. Dalam ayat 18 dikatakan demikian. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku. Allah mengangkat pemazmur dari krisis yang sangat menakutkan. Kata menolong. Lalu Allah menempatkannya pada kepastian hidup. Kata meluputkan. Saudara, pemazmur merasa hidup kembali dari alam maut. Perubahan ini dialami oleh pemazmur sebagai perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan pemazmur. Dan saudara, pengalaman iman pemazmur ini membawa pemazmur bertekad menyatakan ungkapan syukurnya dengan cara tidak menahan bibir, tidak menyembunyikan, bahkan terus berbicara dan tidak mendiamkan tentang pengalaman hidup beriman pada Allah. Sehingga menjadi kabar sukacita, menjadi kesaksian tentang kuasa dan kasih Allah bagi jemaat
ayat 10 sampai 11 dari Mazmur 40. Saudaraku, sebagai orang beriman pada Allah dalam Yesus Kristus, bisa jadi masing-masing kita pun pernah, bahkan di saat ini pun, di masa pandemi COVID-19, kita alami keadaan yang sedikit banyak sama seperti yang digambarkan dalam Mazmur 40 ini. Saudara, di tengah-tengah krisis yang menakutkan ini, pandemi COVID-19, yang membuat tubuh kita lelah dan jiwa kita tertekan, satu hal yang harus kita lakukan tidak lain adalah berdoa, berseru, mohon pertolongan Allah. Doa bukan hanya seringkali ketika kita mengetahui ada orang atau rekan kita atau saudara kita sedang menghadapi pergumulan atau sedang sakit dan kita tidak dapat menjenguk, apalagi di masa-masa pandemik seperti ini, kita akan katakan, aduh maaf, saya nggak bisa besuk, saya hanya bisa berdoa. Saudara, berdoa bukan hanya, tapi berdoa adalah segala-galanya. Pemazmur dalam bacaan kita saat ini menunjukkan bagaimana dalam krisis hidupnya ia datang bertelut berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Itulah tindakan segala-galanya di dalam kehidupan pemazmur ketika berhadapan dengan krisis. Dan saudara, ketika kita berdoa, berseru, mohon pertolongan Allah, harus disertai dengan iman yang teguh. Tanpa keteguhan iman, kita tidak akan pernah alami tindakan ajaib Tuhan yang menolong kita. Saya ulangi, tanpa keteguhan iman saudara, maka saudara dan saya tidak akan pernah alami tindakan ajaib Tuhan yang menolong kita. Dalam doa kita, dalam seruan kita pada Tuhan, sama seperti pemazmur, kita harus mengimani bahwa kasih dan kebenaran Tuhan senantiasa menjaga kita. Ayat 12. Bahwa Allah akan segera menolong dan melepaskan kita. Ayat 14. Dan sama seperti pemazmur, kita harus meyakini bahwa sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya. Kenapa saudara? Kenapa sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun kita saat ini sedang menghadapi krisis yang berat, kita tidak takut bahaya? Jawabnya adalah karena kita yakin, karena kita percaya, karena kita imani Allah senantiasa menyertai kita dan melindungi kita. Mazmur 23 ayat 4. Saudara, sadarkah kita bahwa sesungguhnya kita tidak pernah dibiarkan berjalan sendiri dalam lembah kekelaman, dalam krisis kehidupan. Kita tidak pernah dibiarkan jalan sendiri di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tidak. Sesungguhnya saudara, pengalaman rohani pemazmur
yang ditulis dalam kitab Mazmur bertujuan membawa orang beriman, membawa ibu bapak saudara sekalian dan saya untuk senantiasa menaruh kepercayaan hanya pada Allah. Dengan kata lain saudaraku, beriman teguh pada Allah dalam Yesus Kristus, sebab Allah yang berjanji adalah Allah yang setia adanya. Semua yang Ia janjikan, semua yang Ia firmankan, pasti Ia sendiri yang akan menggenapinya. Sehingga saudara, dalam iman yang teguh pada Allah dalam Yesus Kristus, kita pasti mengalami kegembiraan, mengalami sukacita. Ayat 17. Kendati pun hidup ini masih diliputi oleh krisis. Karena apa? Karena kita meyakini dalam kebesaran kuasa Tuhan yang menolong kita, kita pasti akan luput dari masa-masa krisis ini, dari masa-masa sulit ini. Ayat 18. Kita tidak pernah dibiarkan diam atau menetap di lembah kekelaman. Tidak. Kita tidak pernah dibiarkan diam atau menetap dalam krisis kehidupan ini. Tidak. Kita tidak pernah dibiarkan oleh Allah untuk terus diam, untuk terus menetap di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tidak. Fakta yang ada, saudara, Allah menyertai dan menolong kita berjalan melewati lembah kekelaman. Allah menyertai dan menolong kita berjalan melewati krisis kehidupan. Dan mari kita camkan saudara, bahwa pertolongan Tuhan bagi kita tidak pernah terlambat. Saya ulangi, pertolongan Allah dalam Yesus Kristus yang kepadanya kita percaya, yang kepadanya kita beriman, pertolongannya tidak pernah terlambat. Dia tahu dengan persis kapan waktunya untuk menolong kita, dan dia juga tahu dengan persis apa bentuk pertolongan yang kita butuhkan. Sesungguhnya saudara, dalam keteguhan iman akan penyertaan dan pertolongan Allah, maka sama seperti pemazmur, kita bertekad untuk menyatakan ungkapan syukur kita dalam tindakan setia melakukan firman Tuhan. Kita isi hari-hari kehidupan kita dengan terus bersaksi bahwa Tuhan itu baik, kasih setianya dan keadilannya sangat nyata atas kita. Memang benar saudaraku, berbagai krisis silih berganti datang menekan hidup kita. Itu fakta yang tak dapat kita sangkali. Tapi saudara, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan di dalam hidup kita. Ini fakta lebih nyata bagi kita, orang yang beriman padanya. Tuhan izinkan kita alami krisis kehidupan yang berat ini untuk apa? Untuk menguji keteguhan iman kita padanya. Ketika Allah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita,
Dia tidak membiarkan kita begitu saja. Ketika Allah mengizinkan krisis ini kita hadapi dalam perjalanan hidup ini, di sana ada satu tujuan, yaitu menguji keteguhan iman kita. Menuju pada apa? Menuju pada kemenangan yang tentunya sudah Tuhan sediakan. Kemenangan yang sudah Tuhan sediakan bagi ibu bapak saudara sekalian dan saya. Dan inilah saudara yang menjadi jaminan kita bahwa semua krisis kehidupan pasti akan terselesaikan. Sehingga membawa kita bertekad untuk senantiasa mendekatkan diri kita pada Tuhan dalam doa. Doa mohon pertolongan Tuhan senantiasa. Amin. Jemaat, mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk bersama kita naikkan syafaat kita pada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bagaimana sesungguhnya dalam perjalanan kehidupan ini doa yang kami naikkan padamu sangatlah penting. Biarlah kami Engkau dapati sungguh-sungguh mengutamakan kehidupan doa kami, sehingga dalam keterhubungan yang erat dengan Engkau melalui semua doa, permohonan dan ungkapan isi hati kami, Engkau dapati kami menjalani kehidupan ini dengan penuh ungkapan syukur. Engkau dapati kami jalani kehidupan kami ini dengan senantiasa bersaksi tentang kebaikan-Mu, tentang kesetiaan-Mu, tentang pertolongan-Mu yang sangat nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang kembali menyapa kami sore hari ini. Dan biarlah Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk senantiasa hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Dan di tengah sukacita kami karena firman-Mu kembali menjadi bagian kami Bapa, saat ini kami datang menyerahkan perjalanan kehidupan pribadi kami, perjalanan kehidupan rumah tangga kami, keluarga kami, perjalanan kehidupan persekutuan bergereja di mana Tuhan tempatkan kami, juga perjalanan kehidupan berbangsa. Yakin kami Tuhan, pertolongan-Mu senantiasa nyata bagi kami dalam setiap krisis kehidupan. Dan pertolongan-Mu yang nyata membawa kami tidak akan pernah jatuh dalam ketakutan, tidak akan pernah jatuh dalam keraguan-raguan, tetapi membawa kami untuk terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Membawa kami untuk senantiasa bercerita pada dunia di luar sana bagaimana Allah dalam Yesus Kristus yang kami imani senantiasa berkarya di dalam kehidupan kami. Baik itu kehidupan pribadi kami, kehidupan keluarga kami, kehidupan kami bergereja, juga dalam kehidupan kami berbangsa. Dan Bapa, di tengah-tengah keyakinan kami akan pertolongan-Mu yang senantiasa nyata bagi kami, saat ini Tuhan kami menopang dalam doa kami bagi perjalanan kehidupan bangsa Indonesia di tengah-tengah bencana non-alam yang sedang kami alami, pandemik COVID-19. Kami bersyukur Engkau senantiasa beri hikmat dan bijaksana bagi pemerintah kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah untuk mengupayakan berbagai cara membawa masyarakat Indonesia boleh hidup dalam pembiasaan baru di tengah-tengah masa pandemik ini, sehingga penyebaran virus boleh terputuskan. Kami bersyukur untuk hikmat yang Tuhan berikan bagi para peneliti, sehingga mereka boleh menemukan vaksin untuk bangsa Indonesia di tengah-tengah menghadapi virus corona ini.
Kami bersyukur untuk tenaga kesehatan yang boleh berada di tengah-tengah bangsa kami dalam tugas dan tanggung jawab mereka merawat setiap pribadi yang sakit, secara khusus mereka yang terpapar virus corona. Kami bersyukur untuk ketersediaan semua alat-alat kesehatan, juga rumah sakit untuk perawatan saudara-saudara kami yang sakit, secara khusus mereka yang menderita COVID-19. Kami bersyukur untuk karya Roh Kudus di dalam hati dan pikiran setiap masyarakat Indonesia untuk sungguh-sungguh boleh memiliki kesadaran yang tinggi, melakukan pembiasaan baru di masa pandemik ini, sehingga engkau dapati masyarakat Indonesia disiplin dalam melakukan protokol kesehatan di tengah-tengah semua kegiatan, semua aktivitas kehidupan hari lepas hari. Terima kasih untuk gereja-gereja Tuhan yang Engkau tempatkan di tanah air kami ini untuk menggarami dan menerangi bumi Indonesia. Khususnya kami bersyukur untuk GPIB yang tersebar di tanah air kami. Lebih khusus untuk GPIB Jemaat Bethel, di mana Tuhan tempatkan kami untuk bersekutu, melayani dan bersaksi bersama. Biarlah kami boleh hadir di kota Bandung dan sekitarnya, menjadi garam dan terang, menjadi teladan yang baik. Baik itu teladan bagi kami sesama anggota jemaat, juga teladan bagi masyarakat di sekitar kami. Bagaimana kami harus hidup dalam pembiasaan baru di masa pandemik ini, dengan senantiasa memperhatikan, menjalani protokol kesehatan dengan baik dan benar. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami dalam lingkup GPIB Jemaat Bethel yang sakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Kami mohon Tuhan berkati pengobatan, perawatan yang dijalani, supaya semua itu boleh menjadi alat dalam tangan-Mu, mendatangkan kesembuhan bagi mereka. Bagi saudara-saudara kami yang menghadapi berbagai pergumulan, berbagai permasalahan, berbagai kesulitan dalam perjalanan kehidupan ini, secara khusus di masa-masa krisis virus corona, kami mohon kiranya Tuhan beri jalan keluar yang terindah bagi mereka, sehingga mereka Engkau dapati bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang nyata buat mereka. Mereka Engkau dapati bersaksi tentang karya Tuhan yang indah bagi mereka. Kami pun bersyukur padamu Bapa untuk kehidupan keluarga yang boleh menjadi bagian kami, di mana kami Engkau tempatkan sebagai kepala keluarga, kami Engkau tempatkan sebagai ibu rumah tangga, kami Engkau tempatkan sebagai orang tua, kami Engkau tempatkan sebagai anak, kami Engkau tempatkan sebagai saudara bersaudara di dalam keluarga. Biarlah kami boleh menjalani kehidupan keluarga kami dengan senantiasa melakukan apa yang Tuhan firmankan, sehingga damai sejahtera sorgawi, sukacita sorgawi terus memenuhi kehidupan keluarga kami. Dan Engkau dapati kami saling menopang satu dengan yang lain. Engkau dapati kami saling mengisi satu dengan yang lain. Engkau dapati kami senantiasa dalam satu keluarga berjalan bergandeng tangan dalam satu hati, satu pikir yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kehidupan keluarga kami boleh menjadi satu persembahan yang indah di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih untuk perjalanan kehidupan pribadi kami yang senantiasa kami alami secara nyata. Pertolongan Tuhan yang begitu ajaib, pertolongan Tuhan yang begitu indah,
Pertolongan Tuhan yang membawa kami semakin tersungkur di hadapan hadirat-Mu. Pertolongan Tuhan yang membawa kami untuk tidak akan pernah berhenti bersaksi tentang kasih setia dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Biarlah kehidupan pribadi kami juga Engkau dapati kami jadikan suatu persembahan yang indah di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih untuk ibadah rumah tangga yang boleh kami alami sore hari ini. Dan biarlah dari dalam ibadah ini Engkau dapati kami terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Engkau dapati kami setia membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau dapati kami datang tersungkur, bertelut di hadapan hadirat-Mu, menaikkan semua doa dan permohonan kami kepadamu. Engkau dapati kami jadikan hidup kami persembahan yang indah di hadapan hadirat-Mu. Dan berkat-Mu yang menjadi bagian kami dalam ibadah rumah tangga sore hari ini, itulah yang akan kami terapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharakanlah kami dalam Kristus Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudaraku, kita percaya bahwa Tuhan mencukupkan kebutuhan kita dan menjamin masa depan kita. Sebab itu, kita tidak perlu khawatir atau kikir. Dengan memberi persembahan, kita mau mengatakan kepada diri kita bahwa kita tidak takut kekurangan di masa depan, sebab Allah menjamin masa depan. Persembahan adalah tanda iman kita kepada pemeliharaan Allah di masa depan. Sebab itu, kita memberi persembahan tidak hanya di masa kelimpahan, tetapi juga di masa kekurangan. Tidak saja sewaktu kaya, namun juga saat miskin. Mari permuliakan Allah kita melalui berkat yang selalu Tuhan sediakan bagi kita. Segala hormat hanya kepada Allah.
Saudaraku, bersyukur, taat, dan memberitakan, ketiga hal ini menjadi respon pemazmur atas pertolongan dan karya Tuhan dalam hidupnya. Adakah ketiga hal ini juga menjadi respons kita ketika kita menyadari betapa luar biasa Allah telah menolong kita? Bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, firman-Nya berkata, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Marilah bernyanyi memuliakan Allah kita. Mari jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu bapak saudara sekalian, ibadah rumah tangga kita saat ini sudah selesai, dan mari kita terus jalani kehidupan kita dengan setia berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus sertai kita selalu.